Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dalam program Yunus Update Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah. Dan alhamdulillah tadi telah terlaksana untuk sidang pleno yang ke-7. Dan pleno ke-7 ini berkaitan dengan bidang keorganisasian. Bersama saya narasumber kita Al-Ustadz Akino Iskandar SSI, yang dimana beliau menjadi salah satu narasumber dari pleno tersebut. Bagaimana Ustadz kemudian dari hasil program-program di tahun sebelumnya untuk bidang keorganisasian ini Ustadz? Ya, baik. Jadi memang kita di bidang keorganisasian kita harus mengawal 6 dimensi yang ada di misi strategis kita. Jadi ada dimensi organisasi, manajemen, SDM, pelayanan umat, keuangan dan ekonomi, masalah IT. Tahun ini kita terus dorong bagaimana keorganisasian kita menyasar persoalan internal organisasi kita sendiri dan juga tentang eksternal. Ya, terkait dengan internal kita sudah ketahui bahwa secara kelembagaan saat ini kita terus mencoba melakukan akselerasi adanya kelembagaan kita di seluruh DPW dan DPD, bahkan sudah sampai DPC. Saat ini kita sudah berada insya Allah 35 Dewan Pengurus Wilayah, karena akan kita kukuhkan juga DPW Papua Selatan, ya seperti itu. Kemudian kita berada di 236 Dewan Pengurus Daerah, dan kita punya Dewan Pengurus Cabang itu ada 253. Jadi secara kelembagaan ini kita terus dorong seperti itu. Kemudian tentu kita harus punya, dan yang kita sudah jalankan tahun ini, kita punya program-program bagaimana untuk meningkatkan kualitas kelembagaan kita. Baik. Ya, meningkatkan kualitas kelembagaan kita. Di antaranya adalah banyak, ada tata kelola kelembagaan award. Iya. Jadi ada beberapa item, misalnya award kantor, kemudian beberapa poin-poin makna eksis yang juga masuk dalam tata kelola kelembagaan award. Di antara misinya atau harapannya adalah bagaimana kelembagaan ini betul-betul bisa terdorong lebih baik lagi, baik dari sisi manajerial, kemudian secara pengelolaan dan seterusnya. Makanya kantor terus kita dorong ini, dan bahkan alhamdulillah hasil menunjukkan bahwa staf kantor itu Masya Allah naik 100% ya. Kalau dulu sekitar 100 saja, sekarang staf kantor di DPD itu totalnya sudah lebih 200-an dan seterusnya. Kemudian yang lain bahwa kelembagaan DPD dan DPD dan DPD ini tentu harus didukung dengan yang mengurusnya, para pengurus. Benar. Makanya mindset yang harus kita bangun ini yang sudah kita lakukan saat ini, dan apa yang kita rencanakan tahun depan, bagaimana terus mengembangkan pengurus ini. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pengurus itu sendiri. Kita ingin bagaimana meningkatkan kualitas keterampilan pengurus. Kita ada kegiatan namanya Diklat Manajemen Pengurus. Kemudian kita juga tahun ini memprogramkan, maksudnya tahun depan kita memprogramkan pengajian pengurus. Kita ingin standarkan materinya agar bisa menyasar ruhiyah pengurus untuk bergerak. Kemudian wawasan pengurus, kita juga ada kegiatan tentang itu. Dan seterusnya. Kita ingin bangun mindset bahwa pengurus ini harus diperbaiki, karena dialah yang merupakan ujung tombak yang akan mengurus dan mengelola lembaga ini hingga bisa kita melakukan akselerasi pencapaian visi 2030. Saya kira itu. Jadi fokus pada dua, kalau internal ya pengurus dan kelembagaannya. Kemudian terakhir yang kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah kita mengusung tema saat ini, mengokohkan soliditas dan kolaborasi untuk mewujudkan perbaikan umat dan bangsa ya. Jadi memang secara internal pun selamanya kita lakukan kolaborasi antara DPD-DPD, dan kita dorong para DPD-DPD saat ini untuk banyak bermitra, berinteraksi dengan unsur-unsur pemerintah, relasi-relasi eksternal, karena ini akan mempercepat akselerasi kita dalam pencapaian target-target visi 2030.
Maka alhamdulillah ini kita bersyukur tema ini sangat menginspirasi baik secara internal, membangun soliditas, kolaborasi untuk akselerasi visi 2030, dan juga tentu kita bermitra dengan unsur pemerintah, ormas-ormas dan seterusnya. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi memang tema kali ini begitu sangat bermanfaat dan untuk mengatasi permasalahan untuk umat dan bangsa kita, sehingga kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk menyelesaikannya, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Dan insya Allah nanti setelah ini kita akan kembali lagi untuk hasil sidang pleno ke-8 masih dari Arena Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah. Tetap bersama kami di channel dakwah Wahda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan.